Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala baital harama masabatan nas wa amna wa qarabal hajja ala ibadihi karaman wa ihsana wa huwal ghaniyyul aghna wa ja'alahu hijaban bainan nasi wan nar rahmatan minhu ta'ala wa lutfan wa mannan wa la ajaba al-hajj. Al-hajju rukanun min arkanil islam wa juz'un min ad-din wa asyhadu an la ilaha illallah naha wa amar wa asyhadu anna muhammadar rasulullah afdala man hajja wa tamar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatul alamin wal hada muslihin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah mengucurkan berbagai rahmat nikmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat mensyiarkan dan memuliakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Kita sambut hari raya besar ini dengan penuh khidmat. Kita agungkan asma Allah dengan mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid, kalimat takbir, dan kalimat tahmid. Bersamaan dengan gemuruhnya kalimat-kalimat talbiyah kaum muslimin yang berada di kota suci Mekah di dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan panggilan Nabi Ibrahim alaihi salam. Labaik Allahumma labaik, la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kalimat talbiyah ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu 10 Hijriah bertepatan dengan Haji Wada. Maka di dalam kalimat talbiyah itu sangat menyentuh perasaan hati nurani setiap orang yang mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan khutbah beliau, ayyuhan nas, inna rabbakum wahidan wa inna aba'akum wahidan, kullukum illa adama wa adama min turabin laisa li'arabi fatlu ala ajabi illa muttaqun. Kata Nabi Muhammad SAW setelah menyampaikan khutbah wadahnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu, sesungguhnya Bapa kamu itu satu, kamu semua adalah keturunan Adam, sedangkan Adam dijadikan dari tanah. Oleh karena itu, orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa kepadanya. Maka tidak ada keistimewaan antara orang Arab dengan lainnya. Ikhwanil kiram rahimakumullah. Ucapan Rasulullah di atas berisikan pesan yang mengandung makna bahwa azas kebersamaan sangat penting dan sangat menentukan dalam pembangunan masyarakat beradab dan masyarakat yang sejahtera.
bahkan merupakan fondasi yang sangat penting dan utama untuk menentukan kuatnya suatu negeri atau negara atau bangsa. Azas kebersamaan ini akan semakin dapat kita resapi manakala kita menyaksikan apa yang terjadi pada hari ini di Padang Arafah, di mana kaum muslimin yang datang dari 4 penjuru mata angin, mereka berkumpul, bertafakur dan berta'abbud menjadi satu, berkesadaran satu, bermartabat satu derajat, bahkan satu hakikat dalam mengagungkan asma Allah yang Maha Kuasa, dan kepada Allah jua akan kembali setiap manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwanil kiram rahimakumullah. Nilai Idul Adha yang lebih kompleks bukan sekadar dari nilai kebersamaan, tetapi adalah bagaimana seorang Nabi meletakkan fondasi kehidupan yang kuat untuk suatu. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok manusia yang berangkat dari ketidaktahuan tentang Tuhan. Akan tetapi Nabi Ibrahim selalu berkeinginan untuk mencari siapa itu sebenarnya Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim ini tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berprestasi paling besar dalam karya dan pengabdian serta membela agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau sanggup mengembalikan kondisi masyarakat pada waktu itu menjadi masyarakat yang beradab dan punya tauhid, mengakui Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah masyarakat Indonesia tidak terkecuali negara Sungai Jambu yang sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang sebagai ikhtiar masyarakat yang sedang menapak untuk mencari kebahagiaan, kedamaian yang sejahtera. Maka perlu menteladani keberhasilan kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kepemimpinan beliau itu berdasarkan qawiyun amin, kepemimpinan yang dilandaskan atas akidah, kemudian jiwa rela berkorban. Kebenaran dan keikhlasan merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Tanpa akidah yang murni, tanpa kejujuran dan ikhlasan, maka pembangunan yang dikerjakan akan sia-sia dan tidak punya makna sama sekali. Para pelaksana pembangunan, mulai dari aparat tingkat paling bawah sampai aparat tingkat paling atas, apabila tidak berlandaskan kepada akidah yang murni, tidak didasarkan kepada kejujuran dan keikhlasan, maka pembangunan yang dikerjakan hanya mendatangkan keuntungan kepada kelompok, kepada pribadi, dan kepada golongan, dan menyusahkan masyarakat atau rakyat banyak. Apabila cara-cara ini kita biarkan, maka ini yang akan menjadi awal permulaan datangnya azab Tuhan kepada manusia yang suka melakukan penyimpangan dan pembohongan kepada masyarakatnya. Bahkan akan menjadi kesenjangan sosial dan ketidakadilan di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, kita perlu mengemban tugas sebagai wakil Allah di atas dunia ini berdasarkan akidah yang baik, kejujuran yang baik, keikhlasan yang bagus. Nabi Ibrahim termasuk deretan 5 orang rasul yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau disebut sebagai bapak revolusi akidah dan akhlak, pemikir dan ilmuwan besar yang pertama di atas kehidupan manusia. Beliau diakui oleh 3 agama besar sebagai tokoh yang luar biasa. Diakui oleh agama Yahudi, agama Nasrani, dan Islam. Beliau juga memiliki gelar profesi seperti seorang filsuf, saintis, teknokrat, tokoh reformis, dan pencetus demokrasi. Sekaligus merupakan figur seorang ayah yang dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan dan jasa Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dalam mengembangkan mulai membangun masyarakat dan lingkungan yang sudah rusak dan biadab itu. Dia lakukan berdasarkan akidah yang kuat, kejujuran yang baik, ketabahan dan keikhlasan. Kemudian beliau mengantarkan umatnya, masyarakatnya menjadi masyarakat yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau menyampaikan kepada masyarakatnya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahmu kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan. Aku akui agama yang benar dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Setelah mendapatkan identitas dan mendapatkan Tuhan sebagai keyakinannya, Nabi Ibrahim mencoba mengalirkan ide pembaharuan di bidang akidah. Yang pertama kepada orang tuanya Azar sebagai produsen sepatu. Kemudian dia lanjutkan menyampaikan masalah akidah dan kebenaran kepada raja yang zalim yang bernama Namrud. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah di dalam surat Al-Maryam. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a." Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah wala arwah wa anta alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Ayah Ibrahim berkata, "Bencikah engkau wahai Ibrahim kepada Tuhan-Tuhanku? Jika engkau tidak berhenti menghina Tuhan-Tuhan kami, pasti engkau akan aku rajam. Maka tinggalkanlah aku untuk rajanya, untuk kebahagiaan dan keutuhan ayat dan keluarganya, serta patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rangkaian awal kehidupan Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya Siti Hajar diasingkan oleh bapaknya Ibrahim sebagai kepala keluarga ke sebuah tempat di Mekah yang pada saat itu masih merupakan padang pasir yang tandus. Turunnya tiada manusia, bahkan tanpa perbekalan yang memadai. Dan waktu yang cukup lama, ibu dan anak ini terpaksa harus bekerja keras. Itulah saatnya untuk menyambung hidup. Seorang anak yang ditinggalkan dan diasingkan oleh ayahnya sejak kecil mungkin merasa dendam, mungkin merasa tidak suka kepada ayahnya. Tetapi ternyata Nabi Ismail selama ditinggalkan ayahnya, ia tukun dan ikhlas dan tidak pernah dendam dan tidak pernah sakit hati pada ayahnya. Pada ayahnya sudah lama meninggalkan Ismail, kemudian datang setelah usia remaja diminta warisan ayahnya Ibrahim menjadi rasul Allah. Kemudian yang ketiga adalah Siti Hajar sebagai wanita yang untuk tidak mau melepaskan anaknya untuk disembuh. Sulit dipahami, tetapi itulah seorang ibu rumah tangga yang patuh pada suami dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kuburkan segala bentuk nalurinya. Dia patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia patuh pada suaminya. Dia serahkan anaknya. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan keluarga yang taat akan perintah Allah dan keluarga yang taat berkorban dan dapat membunuh ego masing-masingnya. Drama tragedi permata dan simpati kita terhadap suatu kenyataan bahwa perintah Allah dapat terlaksana berkat semua anggota keluarga Nabi Ibrahim memiliki sikap saling berkorban dan membuang ego individu masing-masing. Maka Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah yang didatangkan dari dalam surga. Kemudian Siti Hajar
adalah sosok ibu rumah tangga yang sangat-sangat soleha. Dia rela menggadaikan atau menghilangkan nalurinya untuk kepentingan Allah dan suaminya. Dia serahkan anaknya untuk disembelih. Akhirnya kedua dan ketiga mereka itu selalu mengedepankan kebersamaan, sehingga terjadilah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Ibrahim meraih gelar Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ismail terkenal dengan anak zurriyatan thayyibah dan ghulamin halim. Sedangkan Siti Hajar terkenal dengan nama wanita yang solehah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Fakta sejarah dalam kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam membawa satu kesimpulan bahwa proses membentuk masyarakat yang baik mulai dari tingkat yang terkecil, yaitu keluarga, sampai tingkat yang paling besar yang disebut nagari, bangsa atau negara, senantiasa dituntut pengorbanan yang tinggi dan ikhlas dari semua pihak secara bersama-sama, dan membuang ego, apakah itu ego kelompok, ego golongan, atau ego individu. Bangsa Indonesia umumnya, negeri Sungai Jambu khususnya, sangat memerlukan pengorbanan dari semua pihak secara simultan. Partisipasi, dedikasi, loyalitas, efisiensi, dan efektivitas dalam proses pembangunan merupakan pengganti istilah dari sifat yang lebih universal, yaitu pengorbanan. Masalahnya sekarang adalah, mampukah kita menerjemahkan pengorbanan itu dalam bahasa dan tingkah laku kita sebagai anggota masyarakat untuk membangun negeri Sungai Jambu yang tercinta ini? Hanya satu yang tidak boleh dikorbankan, yaitu akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama dan kebenaran tidak dapat dikorbankan apapun alasannya, karena itu akan mengundang azab Allah, sebagaimana yang dituliskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyya fattaqun. Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang memberikan kebenaran yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah kepadaku. Saling pengertian, saling menghargai, dan saling bertanggung jawab antara suami istri dan anak merupakan bagian dari pengorbanan dalam keluarga. Begitu juga kuatnya suatu nagari, termasuk Sungai Jambu ini, sangat ditentukan oleh 4 pilar. Yang pertama adalah wali nagari, wali joron, nini mama, alim ulama, jadi pandai, dan bundo pandai. Harus mengorbankan apa yang dimiliki demi kemajuan negeri Sungai Jambu yang menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 4 pilar di atas, kedudukannya sama pentingnya dilihat dari segi pencapaian tujuan pembangunan, dilihat dari segi tujuan bernegari. Karena itu semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama, walaupun luas kewenangannya berbeda. Tanggung jawab itu semakin nyata apabila masing-masing kita melandasi aktivitas bantuan dengan rela berkorban. Dalam membangun nagari, wali joron, nenek mama alim ulama, bundo kandung, dan warga masyarakat dituntut kebesaran hati, kelapangan dada, kearifan yang saling memahami dan menyikapi masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang tanpa ada salah satu pihak yang memaksakan kehendak atau kepentingan. Allah akan menjamin negeri Sungai Jambu ini
menjadi negeri yang aman, damai, maju apabila wali negara, wali jorong, nenek mama, alim ulama gundur kandung, sayo sakato, sacio ba ayam, sadan tiang babati, kalurah sama manurun, kabuki sama mandaki. Kita yakin Sungai Jambu ke depannya menjadi negeri yang terbaik di Kabupaten Taranagata, asal kita melaksanakan dengan kejujuran, akidah, keikhlasan, dan membuang ego sektoral masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwani fiddin, rahimakumullah. Materi pengorbanan yang sangat dibutuhkan dalam membangun negeri kita ini adalah kearifan, lapang dada. Semua pihak saling mengkoreksi diri dan tidak boleh saling menyalahkan. Oleh karena itu, setiap individu dan golongan yang ada di dalam negeri ini membuka diri, mau menerima kritik, dan mau melakukan kebijakan yang transparan demi masyarakat kita Sungai Jambu yang kita idam-idamkan. Semoga dengan Idul Adha ini kita dapat memetik manfaat yang sebesar-besarnya, khusus dalam meningkatkan akidah kita dan di dalam tanggung jawab untuk memajukan negeri Sungai Jambu ini, sehingga negeri Sungai Jambu adalah negeri yang sa'idul dunia wa sa'idul akhirat, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwani fiddin, sebagai penutup, marilah kita menadahkan tangan memohon pinta pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa yang kita lantunkan, yang kita sampaikan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala demi kebersamaan dan demi kekompakan negeri Sungai Jambu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi an'ama alaina bi anwa'i ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana bit ta'lim wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina fazu fadlal hidayah ila akhir zaman, amma ba'd. Ya Allah, Ya Rahman, tanamkanlah ke dalam jiwa kami sifat rela berkorban untuk kemajuan masyarakat negeri kami. Anugerahlah kami kearifan untuk berbuat yang terbaik. Bukakanlah pintu hati kami untuk mendapatkan pemecahan-pemecahan dari persoalan yang kami hadapi, sehingga kami betul-betul masyarakat yang bersatu, kompak, dan damai. Ya Allah, Ya Malik, bimbinglah kami dan para pemimpin kami agar senantiasa menyebut asmamu, selalu berada pada jalan yang lurus, jujur, ikhlas dalam mencapai tujuan. Ya Allah, tiada sesuatu yang dapat kami buat kalau tidak dari hidayah dan taufik. Ya Allah, Ya Zal Jalal wal Ikram, berilah kami taufik dan hidayah. Limpahkan pada kami rezeki yang halal dan barakah. Jauhkan kami dari perbuatan dosa dan maksiat. Kuatkan lahir batin kami untuk sadar dan sabar beribadah. Terimalah amal ibadah kami dan kabullah doa kami. Kepada siapa lagi kami meminta, ya Allah, bukan kepada Engkau. Terimalah ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak remaja, tolong kita selesaikan memasukkan tikar ke dalam masjid dan tenda. Jadi Allah